Kita tanya sama Fatima nih. Fatima, apa yang bikin Fatima jatuh cinta sama Mas Neo nih? Ini dari hati dan jawab soalnya. Jangankan subscriber ya, keluarga saya pun ada yang bertanya begituan. Kamu kok nggak ganteng bisa dapet dia? Langsung tanya. To the point. Soalnya kebanyakan orang Jepang perempuan itu walaupun cowok itu nggak ganteng kan, biasa-biasa, tapi dia mempunyai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cerita Untuk. Iya. Waduh, alhamdulillah hari ini kita juga akan mengantarkan sebuah cerita yang juga nggak kalah seru. Bagaimana petualangan seorang putra Indonesia asal Lombok yang hidup di Jepang. Iya. Oh, sebelumnya kita banyak kemarin banyak di Perancis ya. Nah, tapi kali ini ada pasangan di Jepang. Terus kita juga melihat seperti apa perjuangannya untuk tinggal di Jepang dan sekarang dia juga baru punya anak. Benar sekali, dia seorang YouTuber asal Indonesia yang ternyata miskomunikasi dengan istri yang orang Jepang itu banyak banget bisa terjadi. Nah, tapi lucu nih, langsung aja sekarang kita akan ngobrol dengan Neo Jepang. Halo, konnichiwa. 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 Apa kabar? Apa kabar Mas Neo? Alhamdulillah. Aseo apa Korea? Mas Neo. Oh, Mas Neo. Mas Neo dan Fatima. Dikira ayo Aseo, Bukan, beda. Beda. Aduh. Kalau Fatima nama aslinya nama Jepangnya apa? Nama aslinya itu Haru. Harucha. Hai, kita tuh kalau misalnya ke Jepang pasti kita pengennya ke Hachiko di Hachiko di Shibuya. Ya. Terus Shibuya. kita terakhir juga ke Osaka. Tapi kita belum sempat main ke Kyoto. Katanya sekarang Mas Neo sama Fatima di Kyoto ya? Ya, Fatima kita di Kyoto. Oh. Tapi inilah corona nggak bisa datang jadinya. Iya, makanya. nggak Tapi bisa. sejauh ini gimana pandemi di sana? Apakah sudah berangsur baik? Sekarang kayaknya belum sih. Masih agak meningkat gitu di sini juga peraturan pemerintah juga bakalan lockdown lagi. tapi lockdown yang nggak yang biasa lah gitu, nggak ketat-ketat amat lah. Oh gitu, oke. Nah, ini kalau lihat ya di tempatnya Mas Neo nih, teman-teman, di belakang Mas Neo tuh ada seragam SMA tuh. Terus dijadiin konten sama dia tuh. Ini ada seragam SMA gitu kan. Kemarin kalau nggak salah bikin ke post Instagram sama si Yusuf itu pakai seragam SMA ngedotin Yusuf itu. itu emang bawa dari Indonesia atau gimana? Itu dulu terakhir mau pas 2018 ke sini tuh kayaknya ini di Jepang nggak ada orang pakai baju sekolah kan, di sini tuh nggak ditahu kan kalau ini baju sekolah kan, pas sampai sini dikira fashion. Oh, fashion. Karena baju-baju orang di sini itu kan ditempel-tempelin stiker lah, apalah gitu, dijahit gitu kan. Jadi aku juga bawa ini kan. Pas sampai sini dikira baju style apalah gitu, dari mana gitu kan, padahal baju sekolah. Dan kalau setiap kali pakai baju ini keluar jalan-jalan ke Jepang, pasti orang Indonesia bakalan negur. Jadi tahu ya mana orang Indonesia ya. Bener. Oke. Tapi Mas Neo udah mulai agak Jepang nih. Iya, Mas Neo Udah mulai lama-lama kayak Jepang juga. rambutnya keriting-keritingnya. Ini aslinya keriting tapi keritingin yang rapi lah. Oh gitu. Iya, kalau Jepang begini cuma di coklat-coklatin ya biasanya Jepang tuh ya. Nah. Mas Neo boleh tahu nggak sih aslinya Mas Neo dari mana sih sebenarnya? Saya dari Lombok. Oh, dari Lombok. Berarti pertama kali ke Jepang tuh tahun berapa dan kenapa ke Jepang? Jadi waktu itu tahun 2013. Oh, udah lama ya. Ya, saya ada program magang dari pemerintah, terus
iseng-iseng ikut tes. Sebenarnya itu iseng-iseng ya, nggak bakalan lulus, itu bakalan gimana ya, kayak nyenengin orang tua ini, yang penting ikut tes saya gitu kan. Karena kan orang yang ke Jepang itu dipilih yang berbadan sehat, kuat, terus fisiknya bagus, terus pas tes tuh ada berat badan minimal 55 kilo, 50 kilo, terus tinggi 166 gitu kan. Jadi saya sebenarnya kurang percaya diri ya, tapi coba aja dah, coba. Nasibnya jodoh kita di Jepang. Tadinya lulus. Oh, jadi lulus di sana. Berarti pertama kali kerja di sana apaan ya, Mas Nio? Dulu saya waktu itu ngelas di pabrik pengelasan. Dan itu waktu ngelas gitu. Ya, ngelas manual. Sedangkan saya belum pernah nyentuh las di Indonesia kan. Sama sekali zero. Nggak ada sama sekali bayangan ngelas gitu kan. Pas sampai sana benar-benar kita diajarin dari nol, kelas. Akhirnya 3 tahun kelas dan pulang ke Indonesia 2016. Oh, berarti sempat pulang ya? Jadi nggak dari 2013 sampai sekarang? Ya pulang 2016, terus habis itu balik 2018 nih. Oh, balik. Jadi 2 tahun di daerah Kie. Kita tanya Fatima ya, yuk. Oke. Nah, Fatima sudah menikah berapa lama sama Neo? 3年3年 Minggu. 3 tahun. Oh, dikira Sunday minggu. Bukan, itu Sunday. 3 tahun. Bagaimana nikah sama Mau belajar bahasa Jepang sedikit. Sunday itu berarti Sunday 3. Sane? Sang itu 3. Sangun. Sang. Itu tahun. Oh, ne itu tahun. Ane itu tahun. Sangne. Oh. Sangne. Satu apa? Ichi. Ichi. 2 ni. Ichi ni sang. Ichi ni sang. Oh. Oke. Selama Sangne bagaimana rasanya menikah sama orang Indonesia? Fatima yang jawab. Gimana tadi? 今3年間でインドネシアは僕と結婚してる。どう思いますか？なんか。Dia nanya dia ketawa. Saya nggak pernah bertanya sampai sana soalnya kan, karena kita itu walaupun sampai sekarang masih suka malu-malu kucing lah gitu. Jadi iya, mumpung ditanyain. Iya. Imam Ade kata sih. なんか過ごしてきたね、環境が違いすぎて、私がいつも怒ってる。やることをね、何でもこう、例えば床水でびちゃびちゃにしないでとか、あとなんだろう、ゴミをちゃんとゴミ箱に捨ててとか、なんかそういうのをいっぱいこう言っちゃう。Ya, gitulah. Sebentar nih, sebelum dijawab sama Mas Neo, nanti kita juga akan minta tim penerjemah beneran nih. Takut jawab terjemahannya beda. Tadi Fatima jawabnya panjang banget. Terus jawabnya ya begitulah. Takut ada yang dia sensor, kita pakai penerjemah beneran nanti deh. Sagi antai, nagai kita watashi ga mijikaku shuru uso kamoshirennai. Ini saya jawab benar dia, Pak. Saya juga merasa salah sih kan. Jadi karena budaya kita kan berbeda kan, sangat sekali berbeda ya, apalagi dalam masalah kebersihan ya. Berarti dia komplain. Jadi saya yang biasa di Indonesia kan suka habis makan kan buang kuaci di belakang jendela. Biasa mungkin Mas Hari juga gitu mungkin. Dia malah makan durian, kulit durian langsung lempar ke belakang. Kalau saya lebih banyak di ini meja, di bawahnya banyak peperan. What?
Kalau saya kalau makan sesuatu kan suka buang ke jendela, tidur malah buang. Itu kan kebiasaan di Indonesia seperti itu kan. Jadi pas menikah sama Fatima kan dia kaget kan. Sebenarnya saya enggak berniat membuang itu karena kita sudah Terbiasa. Jadi memang buang aja. Dan nggak ada rasa bersalah. kalau ya, habis mereka. makan nggak pernah buang di bak sampah gitu. Saya selalu taruh di meja gitu. Terus kalau pas wudhu atau habis cuci muka itu terus suka peperin di lantai akhirnya peperin di lantai. Terus pasti habis itu dia ngomel-ngomel kan, ini apa becek-becek? Oh habis wudhu tadi. Ini gimana ini? Oh nanti saya lapi. Itu aja sekali 2 3 terus sampai sekarang masih lah. Tapi mungkin dia juga kan, mungkin mau bagaimana lagi ya, budayanya dia seperti itu mungkin kan. Tapi ada rasa buat berubah lah gitu kan. Tapi enggak setiap hari lah begitu kan. Pas lagi malas aja. Cuma malasnya setiap hari. Kalau saya malasnya pas capek, lupa kadang. Kebanyakan lupa kalau sekarang. Kalau dulu mah Emang nggak nggak tahu. sadar. kan? Kalau sekarang lupa. Oh, udah mulai memperbaiki diri lah ya kalau sekarang. Berarti ya. memang di sana tuh disiplin banget ya gitu. Sampai percikan aja nggak boleh ya gitu ya. Ya, jadi saya itu nganggap sedikit 2 tetes atau 3 tetes di anu tuh kan biasa lah. Tapi dia pasti dikomplain. Ini kenapa becek-becek kita di hati gini doang. Ya itu kan karena resiko saya nikah kan, kita udah tahu budaya Jepang seperti itu ya, mau tak mau harus terima kan. Ngikutin Karena ya, kita sudah ya saya nikah kamu dengan anak saya kan, saya terima semua tanggung jawab kan. Jadi ya. Adaptasi ya jadi ya. Ya. Tapi boleh tahu nggak sih ketemunya di mana sih Mas Neo sama Fatima tuh? Saya dulu di Tokyo ketemunya. Oh. Nah, kita tanya sama Fatima nih. Fatima, apa yang bikin Fatima jatuh cinta sama Mas Neo nih? Ya, nggak pernah nanya nih pasti nih. Dia pasti malu nanyanya nih. Ini katanya dia nggak ngerti. Itu watashi to nande watashi no koto suki nano. Ini suami istri nanyanya malu. Nande watashi to suki itu no. Dia sampai geger otak ini. なんだろうな、いろんなことをすごく上手にできる人だからすごくリスペクトしてる。あとは意地悪もするけど、本当は優しいところ。 Gimana tuh? Kanji. そんな感じ。 Ini saya translate asli ya. Asli ya? Asli ya? Ini dari hati dan jawab soalnya. Lucu banget. Jadi apa namanya tuh? Saya kan tak ganteng kan. Jika so bogo kakoi janai. Oh, itu ngerti bahasa Indonesia? Tahu. Kalau ganteng tahu sih dia. Tapi mungkin dia berpikir mungkin karena saya ganteng dia suka gitu. Oh, iya. Betul lu. Hah? Jadi saya mengakui kan karena saya kurang ganteng kan, kurang cakep kan. Jadi gimana caranya supaya menutupi kekurangan inilah ya dengan sifat lain lah gitu kan. Jadi kita tunjukkan saya tuh dianggapnya baik kan, perhatian gitu kan. Terus cerdas lah hitungannya, ya dianggap cerdas gitu kan. Soalnya kebanyakan orang Jepang perempuan itu walaupun cowok itu nggak ganteng kan, biasa-biasa, tapi dia mempunyai skill atau kelebihan, misal dalam hal bermain gitar, dalam hal apalah gitu kan, untuk menutupi pasti cewek tuh orang Jepang tuh bakalan respect, suka lah gitu. Jadi dia suka sama hatinya gitu kan, bukan face-nya gitu. Makanya saya ketutupan. Kok gemes ya? Jadi ini bukan
bukan apa ya, banyak orang yang bertanya seperti itu. Jangankan subscriber ya, keluarga saya pun ada yang bertanya begitu kan. Kamu kok nggak ganteng bisa dapet dia? Langsung tanya. To the point. Iya. Jadi saya ya seperti itulah. Berbuat baik kan, saya sering baik sama dia, perhatian gitu kan. Tapi nggak pernah kayak di Indonesia sering ngingetin makan gitu kan. Nggak gitu kan. Oh, tipe Oh, gitu. pacarannya nggak gitu ya, tipe dekatnya ya? Nggak kayak gitu kayak gimana ya. Paling perhatiannya misal kalau hujan, hati-hati nanti jangan lari-lari pas hujan nanti jatuh, cuma gitu-gitu. Nah, yang gitu tuh yang bikin Kelepek-kelepek. Tinggal bungkus. Masuk semua. Tapi Mas Neo, Fatima udah pernah diajak ke Lombok? Oh, itanang kayak Lombok. ロンボクは2回やね。 2 kali. Dua Oh, kali. 2 kali. Nah, Tapi nikahnya di mana? Di Lombok atau di Jepang? Jadi pertama kan nikahnya itu nikah di masjid dulu kan, di Jepang kan. Ya, waktu itu saya balik ke Jepang 3 bulan pakai visa liburan. Dan saya bilang sama Fatima, pas balik itu langsung nikah. Saya ajak ke masjid yang di Fukuoka dulu, terus dia masuk Islam. Disaksikan sama mahasiswa kuliah di sana kan. Nah, banyak sih teman beberapa. Habis itu nikah di sana. Tapi nikah secara negara belum kan, masih kita cari sahnya dulu kan. So habis itu saya tinggal bareng sama istrian sama Fatima. Tapi yang lucunya itu saya nggak sadar kan, kita kan menikah secara Islam kan, baca syahadat kan, disaksikan, berarti kita tuh sudah merasa wah aku sudah nikah kan. Tapi sedangkan dia enggak merasa sudah nikah. Maksudnya karena ini pertama kali dalam hidupnya dia tidak pernah menyaksikan hal tersebut kan. Jadi masih masa iya aku sudah nikah, masih anu lah ya, belum. Kalau di Jepang tuh nikah ada upacaranya gitu kali. Iya, mungkin ya. Ya, akhirnya saya 1 bulan bareng sama dia itu saya cekcok, saya agak kita udah nikah kok dia kayak teman atau masih suka ngomong biasa-biasa gitu Kak. Saya nggak sadar kan, saya lupa budaya di sini tuh kan lain di Indonesia. Dan habis itu ini aku mikir, ini aku beneran nikah atau gimana, aku mikir gitu kan. Dan akhirnya sebulan setelah itu baru ngurus nikah secara negara di Jepang kan. Nah, pas nikah secara negara, saya yang kebalik sekarang. Saya nggak merasa nikah secara negara kan, karena nikah di Jepang tuh nggak seperti nikah di Indonesia, datengin semua kan. Saksi kalau kita nikah di sini tuh kayak bikin KTP gitu. Misal kita ke kantor lurah, kita serahin foto-foto. Oh, mana calon suaminya? Oh, ini. Oh ya, udah tanda tangan sini. Set. Ay, selamat, Anda sudah menikah. Sudah selesai. Udah. Oh, cuma sekedar legal doang, tanda tangan dan lain-lain aja gitu. Ya, jadi saya tuh, masa udah nikah? Dia yang seneng sekarang. Gantian dia yang happy kan, gantian dia yang wah udah jadi suami istri. Tapi saya bingung, masih kayak gimana ya? Makanya dari sana saya tahu, oh ternyata gini perasaannya Fatimah ya. Saya sekarang merasa ini nikah beneran apa gimana ya? Saya bilang pikir gitu di kantor lurahnya ini beneran katanya. Masih heran saya. Nah, setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bareng, barulah merasa benar-benar. Nah, akhirnya kan apa namanya bawa Fatima ke Indonesia nih, ya kan? Nah, kita tanya Fatima nih, waktu pertama kali ke kampungnya Mas Neo, Perasaannya gimana? Shock? Apa happy? First impressionnya gimana tuh lihat tempat itu? Apa namanya Indonesia kok begini atau gimana gitu? Dan sebelumnya udah pernah ke Indonesia belum? Itu dia. Itu anta ini
Indonesiaとロンボック来る前どんなイメージになってあとインドネシアに行った時にもどう思うあ、行く前と行く前とそうそうそうあー、行く前はリゾートのイメージ、やっぱバリのイメージが強いからね、でロンボクに、でもバリはイメージと同じ感じ、同じと思ってる同じイメージと同じね、それで私ロンボクはすごい田舎だけど田舎のいいところがたくさんあるなで、私の家はであってどう思う家私の家住んでるはところとなんかか家の大きさに対してなんか人がすごい多い、家族が来たり帰ったり来たり帰ったりめっちゃ多いな。Jadi waktu sebelum ke Lombok kan memang sudah cari browsing kan dulu kan. Ya bayangannya itu memang seperti Bali kan karena Bali dikenal kan di Jepang kan. Nah, setelah dia ke Lombok ternyata benar seperti Bali. Tapi itu kan masih di wilayah wisata kan. Nah, setelah saya ajak ke rumah tuh baru dia kaget lihat suasana di rumah. Karena satu rumah kita atau kita di Indonesia kan satu rumah tuh paling isinya 8 sampai 12 orang, 20 orang tinggal satu rumah kan. Dia kaget kan, banyak kali orang. Karena di Jepang satu rumah isinya paling 3, 4 orang lah itu paling gitu kan. Kita di Indonesia kan gitu kan, kalau ada keluarga datang atau pasti ngumpul keponakan semua sampai kaget ini. Ibunya mana, bapaknya mana kan? Tahu satu orang tua itu dikira anaknya banyak gitu. Jadi waktu tahu keluarga Mas Nyoni banyak itu agak kaget juga deh, banyak keluarga gitu ya? Iya, kaget juga. Tapi ada resepsi juga nggak di sana? Ada acara pernikahan juga nggak di sana Ada. Jadi waktu nyampe Lombok saya udah bilang ke ibu saya duluan pulang kan nunggu di Lombok bikin sedikit pesta kecil lah gitu, tapi waktu itu nggak ngundang banyak, niatnya sedikit ya tetap aja rame. Yang diundang 25 yang datang 100 ya, gitu. Jadi pas nyampe rumah ya acara kecil-kecilan, makan di musola dekat rumah sama keluarga gitu datang gitu kan. Perkenalan ke ini, saya kenalkan sama anggota keluarga saya tuh sampai heran, ini keluarga banyak sekali ya kan. Oh ini bapak saya ini saudaranya, ini anaknya ini bibi saya, ini semua dikenalin sampai bingung. Ngapalinnya bingung juga. Tapi ya. saat itu Fatima datang sendiri atau sama keluarga juga dari Jepang? No, toki hitori de kita Indonesia. Jadi pas pertama datangnya cuma sendiri, seminggu kalau nggak salah. Seminggu ya. Gitu ya. Ini kan ada waktu itu ada kisah tuh di salah satu kontennya Mas Neo tuh, Fatimah ngasih kado Al-Fatihah. Ini istri bilang mau hadiah apa katanya, ulang tahun hadiah. Nggak perlu hadiah-hadiahan, cukup kamu bacakan aku surat Al-Fatihah saja itu sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, itu romantis banget tuh, ceritain dong. Wah. Al-Fatihah ditirunya atau? Al-Fatihah. Mau dengar nggak nih? Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Waduh. Salut banget. Keren. Mas
Mas Neo aja sampai sekarang masih kesengsem loh. Waduh. Kalau misalnya dibacain Al-Fatihah ya. Selalu bilang penyebutan lidah orang Indonesia sama Jepang kan lain. Saya bilang itu urusan belakang. Yang penting hafal di hati, pengucapannya itu nanti urusan Allah yang menilai. Iya, benar. Mas Neo ini kok bisa istri tiba-tiba punya ide ngasih Al-Fatihah, apa diminta atau gimana? Kan sebenarnya ya, jujur ya, sebenarnya saya tuh hati bergejolak. Lucu banget sih. Kita kan memang di belakang video kan memang kalau sholat atau ngajar kan sering kan, cuman bapak di Indonesia Umi pengen dengar menantunya ngomong, bisa bicara bisa baca Al-Fatihah kan. Terus bapak bilang, enggak apa-apa lah, coba bapak pengen dengar suatu kebanggaan untuk orang tua di Indonesia melihat menantunya yang mualaf bisa Al-Fatihah dan disaksikan oleh keluarga yang lain kan. Gimana bangganya orang tua di rumah kan. Tentu saya juga bangga kan orang bukan berarti memamerkan ibadah anak istri saya bisa begini loh, bukan. Saya juga ada perasaan seperti itu kan, nanti pasti ditanggapi begini, tapi bapak bilang Bismillahirrahmanirrahim, jangan berpikir seperti itu, biarlah orang mikir gitu, tapi ini anggaplah hadiah buat dia dan buat ibu bapak di rumah. Jadi saya fokus ke sana, makanya saya lihat Bismillahirrahmanirrahim, ya udah Fatimah coba bacakan buat bapak, dan ternyata banyak yang suka, banyak komen yang bagus-bagus, jadi saya banyak yang senang, banyak yang terharu kan, senang sekali saya. Makanya saya suruh hafalin yang lain lagi. Oh iya, bagus. Udah berapa disuruh hafal? Lagi kan, ya saya suruh surat Alif Lam kan, saya baca semua kan, saya ajari semua Fatimah. Nanti momen-momen seperti itu nantilah saat di Lombok nanti biar dibacakan di tempat umum. Aduh, menarik banget ya. Soalnya di satu sisi juga saya bilang bukan gimana ya, image-nya orang yang menikah dengan orang Jepang apa itu kan, ya kita tahu kan Jepang kan agamanya nggak ada kan. Terus nauzubillah kalau yang nikah sama orang Jepang Arab tuh suaminya ngikut istrinya, ikut arus istrinya gitu kan, banyak kan seperti itu kan, saya dengar kan, saya lihat juga kan. Nah, jangan makan babi tapi ikut makan babi kan, adalah yang ikut lah pokoknya kan. Nah, image seperti itu pengen saya balik. Iya. Pengen saya balik karena saya juga sering dibilang, ada saja yang bilang, ngapain nikah sama orang Jepang, nanti kamu kafir, nanti kamu ikut beginilah, mabuk lah, apa gitulah. Jadi dengan salah satu video tersebut juga biar kebalik perasaannya yang, wah ternyata saya salah sangka. Biar nggak stereotip ya. Iya. Ya biar begitu maksudnya. Tapi ini syiarnya Mas Neo loh, maksudnya ngebuat orang-orang tuh stigma orang kalau misalnya nggak seuzon gitu. Nah betul, maksudnya begitu ya. Jadi pengen dihilangin image-nya yang nikah sama orang asing, yang mualaf, yang bakalan rusak. Nggak, kita balik sekarang. Oh tapi ini sulit juga ya sebenarnya Mas Neo. Ini kan di Jepang itu hampir semua makanan pasti ada babinya, karena dia suka banget babi kan di Jepang kan. Ada bumbunya babi, ada ininya, ada cukanya, apa segala macam. Itu caranya gimana Mas Neo? Jangan ngindarinnya tuh. Beli kurma. Loh, kok jual di sana sih? Saya juga di sini memang saya walaupun tidak mengandung babi, saya memang nggak suka makanan Jepang ya. Jadi saya jarang makan makanan Jepang, jadi saya nggak terlalu khawatir karena saya suka masak sendiri. Terus saya sering beli bumbu halal food online kan, dan juga karena setiap hari saya pesan begitu, jadi dia juga lidahnya jadi orang Indonesia sekarang. Paling suka masakan apa? Fatimah suka masakan Indonesia yang mana? Suka makan apa? Dare? Nishi? そういうの料理は。天平？
Tempe. Tempe. Oh, ada Kok jual di sana ya? ada tempe? Nasi goreng di soto ayam, rendang. Soto ayam jangan begecak. Ah, jangan Dia mau bisa. jangan begecak wah. Lombok. Lombokku ya. Ah, so. Ayo. Jadi ada ibu bikinkan dulu di Lombok. Ini mungkin di Jakarta nggak ada ya masakan namanya itu. Jangan itu daging. Begecak tuh maksudnya dicincang. Oh, daging cincang. Cincang. Oh. Jadi Lomboknya itu jangan begecak namanya. Nah, Umi bikinkan itu dulu, terus dikasihkan Fatimah kan. Nah, waktu dia makan tuh, wih, Langsung sampai suka. sekarang, sampai Oh. sekarang saya yang capek disuruh terus. Karena disuruh masak itu ya. Agak repot soalnya kayaknya ya. Kalau udah bikin itu bener, marah menurun. Oh gitu. Gak emosi serius. Kalau dimasakin nanti saya mau bikin jangan becek. Bagus. Hari ini senang aja itu senang. Walaupun becek-becek, semua dibecekin nggak apa-apa. Ini kalau kita lihat YouTube-nya Mas Nyo ini orangnya suka bercanda banget ya, maksudnya sama istri. Kadang-kadang istri itu Diusilin. ngejailin istri Iya. gitu kan. Istri. Terus yang apa waktu itu pernah lihat yang pertama kali dapat kerja. Itu juga. Nah, yang istrinya nggak mau dikamerain, pikirnya bilangnya nggak dapat kerja, Iya. nggak taunya dapat kerja gitu. Shigoto hajimaru yo. 嘘嘘合格合格そうよ。なんで20日から始まる仕事。嘘うん。もう合格そう。 Itu gimana ceritanya tuh? Tapi istrinya tuh ngerasa di prank nggak tuh? その仕事見つける時の動画よく見てます。ドッキリ。Oh, mau入りたくない。Ya Allah, itu kalau diceritain Mas Hari itu benar-benar kayak gimana ya, kayak suatu anugerah, wah ajaib lah. Saya pikir gitu kan. Jadi istri saya tuh bener-bener udah kandungannya udah besar kan. Terus kerjaan saya nggak dapat. Terus dia cuti di perusahaan. Orang kalau mungkin nggak tahu di Indonesia kalau 1 tahun nggak kerja itu kalau cuti hamil nggak dapat gaji ya? Cuti hamil dapat. Dapat ya? Dapat tapi cuma berapa bulan gitu. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Abis itu setelah 3 bulan langsung masuk. Kalau di sini kalau udah 1 tahun kerja nggak dapat kan gaji kan? Dia baru kerja 6 bulan udah cuti hamil kan? Nggak masuk gaji kan? Terus saya nggak dapat kerja. Tapi saya selalu bilang sama Fatimah, Daijobu, Bismillahirrahmanirrahim, Daijobu, bilang kan. Daijobu apa sih artinya? Tidak apa-apa, sabar, tidak apa-apa. Saya selalu ngomong gitu, padahal saya panik. Mau lahiran nih soalnya. Biar dia tenang kan gitu. Tapi dia nggak pernah nuntut kan. Alhamdulillah, singkat cerita saya dapat di perusahaan dekat sekali dari rumah, cuma 5 menit naik sepeda. Dan itu saya benar-benar nggak percaya kalau saya dapat perusahaan. Sampai saya pulang, saya mau cerita sama istri saya lulus, nanti saya kegeeran. Saya bilang kan, ini saya beneran lulus, bagaimana sih? Pikir kan. Tapi kalau dilihat tadi bosnya kok ngenalin saya ke semua ya karyawan, berarti saya lulus. Sebenarnya saya menganggap diri saya lulus waktu. Sebenarnya masih semi-semi agak lulus apa enggak nih gitu? Seandainya walaupun nggak lulus pun bisa jadi video lagi kan, ternyata nggak lulus. Tapi alhamdulillah waktu saya pulang, tapi 80% saya keterima ya, ngerasa saya keterima. Pulang ya, saya kasih tahu istri ya, seperti di video tuh saya ceritain semua gini. Akhirnya beban yang di otaknya yang berbulan-bulan tuh langsung hilang. Akhirnya dia pulang kampung, meninggalkan saya tenang, melahirkan. Saya nggak bisa lihat Yusuf lahiran. Dan saya nggak pernah cerita sebenarnya. Seminggu sebelum saya dapat kerja itu bapaknya Fatimah meninggal dunia ya.
turut berduka Jadi ya. karena pernah cerita. Nah, jadi itu benar-benar berat sekali momen waktu itu, karena bapaknya juga kalau nelpon saya nanya, Dian sudah dapat kerja, wih, saya harus dapat kerja, harus semangat. Ibunya juga kan, Dian gimana kerja, wih, harus dapat. Akhirnya bapaknya pas seminggu saya dapat kerja, bapaknya meninggal. Saya dapat kerja, ya sedihnya kan nggak bisa ngasih tahu bapaknya, dia udah kerja loh, kan, gitu kan. Jadi, wih, sedih sekali waktu itu. Makanya seandainya kalau nggak ada kamera ini saya bakalan nangis katanya kan di video itu kan. Di video waktu saya bikin surprise. Seandainya kalau nggak ada kamera saya benar-benar habis-habisan nangis. Tapi orangnya sabar. Alhamdulillah. Ya namanya rezeki ya Mas ya, kita nggak tahu. Iya, benar. Masya Allah. Saya duga benar. Saya ditolak 7 kali lebih di perusahaan sini. Tapi Mas Nio, sebenarnya gimana sih kehidupan di Jepang sendiri gitu? Kalau kita kan biasanya ke Jepang kan cuma memang karena liburan gitu ya, yang cuma kita ngeluarin uang di situ gitu, karena memang udah ada spend money buat emang holiday. Nah kalau Mas Nio ini kan hidup gitu. Tadi juga sempat cerita bahwa istri cuti nggak digaji, terus Mas Nio sendiri bingung mau cari uang. Nah sebenarnya seberapa sulit sih tinggal di sana gitu? Terus pendapatan di situ kalau misalnya emang udah ada pekerjaan tetap, apakah benar-benar menggiurkan atau gimana? Jadi memang benar, setiap orang bilang hidup di Jepang tuh nandimu takai nih di bawah. Semua orang bilang di sini tuh mahal, semua pengeluaran besar. Tapi Mas, bener ini jujur ya, alhamdulillah saya nggak pernah merasa kekurangan di sini, bener. Masya Allah. Jadi setiap kali saya merasa khawatir bakalan ada aja rezeki masuk. Waktu itu saya kerja di Fukuoka, saya nabung uang 100 juta lah, nabung uang buat biaya pindahan ke sini. Terus biaya sewa rumah, kontrak rumah mahal. Kita bikin kontrak rumah ini aja, uang DP-nya itu sampai 40 juta loh. Masuknya belum, itu bukan dihitung uang bulanan, itu baru tanda jadi. Ya, terus per bulannya itu nyampe 11 juta. Ini loh rumah ini ya. Itu apartemen atau rumah? Mansion? Apartemen. Ya jadi mahal ya itu. Terus pengeluaran belum makan, belum beli kulkas, belum mesin cuci, semua kan. Kalau saya bayangkan besok belum ada kerja, ini uang dapat dari mana kan? Alhamdulillah waktu itu pemerintah Jepang memberikan bantuan corona kan, jadi warga dikasih uang. Kurang corona apa nih satu orang dapat uang kalau rupiah 12 juta. Oh, berarti dapat 2? Itu saya nggak duga dapat uang itu loh, dapat dulu. Akhirnya alhamdulillah buat bayar setoran rumah bulan depan, buat makan. Terus habis itu dapat kerja mendadak kan, dapat kerja video YouTube trending kan. Alhamdulillah kan video trending, dapat rezeki lagi saya tuh. Yuk, ini dapat rezeki, saya bilang sama istri, dia juga kaget, ini uang dari mana? Kamu bilang kan, dapat rezeki. Akhirnya sampai sekarang ada aja uang yang saya juga Herman ini. Masya Allah. Bener-bener di sini tuh mahal, bener-bener mahal di sini. Tergantung dari kita gimana cara kita kelola uang juga sih. Saya jarang minum alkohol. Kalau itu nggak boleh itu, kita dilarang gitu kan. Mahal lah minuman gitu kan. Ini Kalau murah karena mahal atau karena gimana? Nggak, alhamdulillah karena saya nggak minum jadi kan irit kan, hemat kan. Apalagi nggak pernah ke tempat-tempat diskotik kan. Alhamdulillah irit kan, nggak pernah begitu kan. Kayak dibandingkan sama yang suka pergi ke sana kan setiap kali minum sampai berjuta-jutaan gitu. Itu juga istri saya cinta sekali sama saya.
Jadi dia juga syukur kan, saya enggak seperti orang Jepang lain minum ke bar gitu kan. Uang saya habiskan paling beli kamera kan, beli Ya itu yang Buat kerja lagi, iya gitu benar. buat kerja. Saya selalu bilang saya beli ini untuk menghasilkan uang. Oh iya, katanya. Dia enggak pernah bilang enggak. Asal bilang mau beli apapun, walaupun mahal, asal bilang sama istri. Itu dia. Itu kuncinya ya. Tapi saya beli dulu baru bilang. Sama dong berarti. Beli dulu baru Dulu. bilang. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Watashi to issho. Nandemo mono ga umae watashi wa kedo, katta hato ni ita ayamatta hou ga atau tanomu no ga ayamatta no ga ii. Ayamaru. Berarti kita hebat, Mas. Bisa gitu ya. Nah, ini ada yang unik nih, ada juga satu video ini saya pikir ini cukup mengharukan ya. Waktu Mas Neo pulang kepengen ketemu anak istri yang pakai sepeda. Itu menurut saya mengharukan tuh. Jadi hari ini hari yang gue tunggu-tunggu telah tiba. My baby, anak gua Yusuf sama istriku sama mertua aku sudah datang, dan hari ini aku minta pulang cepat, tidak lembur karena mau ketemu mereka. Jadi udah lama mau ketemu anak istri, pas ketemu mau di prank, ataunya di prank juga dari dalam gitu. Nah pas pelukannya itu ini banget. Emang kenapa sih tuh kok baru ketemu saat itu, kenapa tuh? Ini saya mau cerita khusus dulu, tapi saya amankan Yusuf, boleh? Boleh, Iya, silakan. silakan. Ya mungkin udah waktunya tidur. Iya, iya. Yusuf. Ya. Boleh. Saya transfer dulu ini ke PSG nih. Lionel Messi. Satu. Pulang dulu lagi. Oke, Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Bapak Yusuf. Arigatou gozaimasu, Pak Arigato. Yusuf. Masta, terima kasih banyak. Makasih banyak. Aduh. Nah, ini baru fokus cerita ini. Udah kocak ya. Nah, jadi waktu istri pulang tuh kan gimana ya? Karena orang Jepang tuh saking patuhnya sama pemerintah, jadi mau nggak mau harus kita ikuti peraturan jadinya. Karena saya ya memang budaya saya, bukan budaya sih, sayanya sih di Indonesia yang agak malas ikuti peraturan juga kan. Akhirnya pas melahirkan nggak boleh bunuh istri. Keluarga yang datang itu cuman 1 orang. Terus sekarang lagi corona nggak boleh ketemu. Dan akhirnya istri mau nggak mau pulang ke kampung. Saya kan kerja kan nggak bisa urus. Nanti kan anak pertama kan. Sebenarnya berat saya ngurus ngasih istri pulang tuh. Siapa sih yang nggak mau lihat anak pertamanya lahir kan? Pertama kan, kedua, 3. Nanti dah itu udah. Satu, ya Allah, saya bingung kan. Akhirnya chat curhat sama ibu di rumah di Lombok. Ya demi kebaikan, nggak apa-apa lah katanya. Ya udah, akhir tuh saya ditinggal 3 bulan loh. 3 bulan, proses lahir itu 3 bulan. Dari sebelum sampai lahiran 3 bulan gitu ya? Iya, sampai lahiran. Sampai Yusuf umur 1 bulan saya ketemu. Oh, berarti Oh jadi pas video itu bang baru ketemunya sama Yusuf itu? Itu pertama kali. Oh, pantesan. Ya. Assalamualaikum. おかえり。お邪魔します。Ganteng. Terus kapan datang katanya? Kapan pulang ke sini katanya?
ditentuin harinya. Terus saya bilang sama di perusahaan kan, karena kerja selalu pulang jam 7, saya minta pulang cepet kan, istri saya pulang, saya bilang gitu. Oh iya katanya. Dan habis itu sebenarnya nggak fokus juga bikin video waktu itu, bener nggak fokus, bener pas pulang ngebut, sepulang itu pas sampai rumah itu kayak gemeter badan, pengen mau ketemu anak, mau ketemu istri, gemeter saya, deg-degan. Akhirnya itu cuci muka dulu, nenangin diri kan. Ya bener maunya nggak nangis sebenarnya mau, tapi pas lihat Yusuf gimana gitu langsung langsung drama sinetron. Ya habis pertama kali ya. Bener-bener nangis. Itu divideoin sama mertua, itu pakai HP mertua lah gitu. Mertua yang videoin kan, dilihat dengan akhirnya ada kenangan dibawa ke rumah kan, dikasih lihat keluarga di di Lombok. Di Lombok sama di keluarga di Jepang kan, bahwa ketemu sama Yusuf. Sampai saya lupa bahasa Jepang itu hari itu. Oh iya. Mendadak langsung hilang. Itu memberi nama Yusufnya gimana pas lahir di sana, pas lahir saya mau kasih nama saya anak Yusuf gitu. Atau punya nama saya dulu Jepang sering nonton film Nabi Yusuf. Sebenarnya kan Nabi kan semua indah-indah kan. Cuman waktu itu saya episodenya Nabi Yusuf yang paling sering saya tonton kan, panjang kan. Nangis nonton Nabi Yusuf, nangis lagi nonton, sedih kan. Ya akhirnya kok jadi inget terus kan. Pas sama istri saya bilang, Yusuf bagus nama Nabi, saya bilang kan. Saya ceritain kan kisah Nabi Yusuf kan, saya kasih tahu ini. Oh iya kata istri saya, nggak pernah nolak kita mau harus nama ini. Memang ada yang bilang kok pakai nama itu sih, ada nama Jepangnya, ada pasti ada nama Jepangnya Yusuf kan. Cuman istri kan nggak ngasih tahu ke publik nama ya orang Jepang lah kan. Kayak privacy gitu kan, nggak ngasih tahu full kan. Tapi saya ya udah, yang penting namanya Yusuf. Akhirnya bapak di rumah namain Yusuf Ibrahim katanya. Oh ya udah bagus. Nah tapi di KTP yang di akte kelahirannya sini itu namanya Yusuf sama nama Jepangnya kan. Tapi saya sering manggilnya Yusuf Ibrahim di sini. Nah, sama nama anak kita tuh ada Yusuf juga. Iya. Makanya saya lihat namanya Yusuf sama boy ganteng. Oke Mas Neo, ini kan kalau kita lihat ya, Mas Neo benar-benar beradaptasi gitu ya dengan lingkungan di Jepang gitu. Sampai Mas Neo pun juga udah fasih banget ngomong bahasa Jepang. Tapi masih ada shock culture juga nggak sih antara suami istri gitu? Apa Masih? sih? Ya, sama istri atau sama orang Jepang yang ditemuin gitu? Apa aja sih yang paling shock gitu, shock culture itu yang paling beda banget? Yang apa ya? Saya paling pas kondisi lapar kan kita tuh kadang emosi ya, bukan emosi yang ngamuk enggak sih, kadang nggak bisa kontrol diri ya kan kalau lagi lapar kan. Apalagi kalau saya diajak pergi makan sama temen, terus ke restoran, lapar, harus ngantri. Oh, dan mereka tuh patuh banget ya sama antri ya. Mau lapar kita sudah gemeter tapi harus ngantri. Kalau saya, mending saya cari restoran yang lain. Iya. Kalau dia enggak ngantri, tetap diem. Ya Allah, saya sudah gini, saya ini apa, saya ini ngantri lagi. Tapi memang enggak ada yang nyerobot sih memang. Tapi kan ngantri kan, ya namanya ngantri lama duduk. Puasa. Makanya saya kalau keluar tuh kalau lihat restoran, kalau ngantri walaupun enak enggak saya beli ya. Mending saya ke tempat yang ngantri. Itu benar-benar budaya di sini tuh saya masih masih. Tapi posisi kita ngantri itu kalau nggak ada yang nyalip tuh senang. Oh iya, karena sama-sama ngerasain. Iya, kita ngantri di depan sudah lama, dia juga lama, dia nggak bakalan nyalip kita. Saya senangnya di situ ngantrinya. Tapi yang ngantri yang panjang kita paling belakang itu saya nggak senang. Bikin kesel itu ya. Maksudnya
Kalau orang Indonesia main ke Kyoto misalnya gitu, suka ketemu nggak? Apa mungkin kadang-kadang suka ini nggak? Apa namanya? Malah jadi tour guide. Malah jadi tour guide Oh. mungkin ke orang Indonesia yang ke sana gitu misalnya. Yang sekarang, Enggak, Iya. kalau ya sebelum pandemi. oh jadi sebenarnya jujur saya cerita ya, dulu saya kenapa pindah ke Kyoto sebelum corona ya, karena saya tahu Kyoto itu seperti kalau di Indonesia daerah istimewa Jogja atau Balinya lah gitu kan. Tradisional gitu ya. Ya pasti banyak wisatawan yang datang ke sini. Nah nanti kan saya juga basicnya di Indonesia nge-guide kan. Nah nanti di Kyoto kalau ada orang Indonesia datang sini, sebenarnya saya pengen jadi guide di Kyoto, nganter-nganterin tamu-tamu dari Indonesia jalan-jalan gitu kan. Tapi corona, semua nggak bisa datang, semua berubah, nggak bisa. Jadi nggak bisa nganter-nganter teman-teman ini mau ke Jepang, padahal ada yang nanti ke Jepang anterin ya guide ya gitu kan. Oh iya senang kan, jadiin pemasukan lah gitu. Iya. Di pabrik gitu. Tapi alhamdulillah malah nge-YouTube jadinya ini. Oh, berarti YouTube ini selama pandemi Setelah ya? pandemi. Iya, sama pandemi. Oh. Oh, awalnya YouTube ini pandemi. Kirain udah sebelumnya. Saya nge-YouTube-nya iseng-iseng tuh 2018. Fokusnya pas pandemi. Oh, iya. Karena semua serba online, jadi nyoba bikin video-video sendiri, upload di YouTube gitu ya. Emang banyak yang baru fokus pas pandemi emang bikin YouTube. Masuk kita juga. Tapi saya juga kan sambilan kerja di pabrik sama di main YouTube gitu kan. Iseng-iseng, sebenarnya YouTube iseng-iseng ya nggak terlalu. Tapi kok besar ya, kok jadinya juga kok jadi besar lah mikir kan. Makanya kasihan lihat orang yang sudah seneng nonton, kalau nggak di-uploadin mikir kan, oh iya ya video kita ditonton senang, akhirnya semangat buat ngedit. Walaupun saya kerja, pulang kerja, mandiin Yusuf kan, habis mandiin Yusuf, ngedit sampai malam besok kerja, gitu ya tiap hari. Oh, ini ngedit sendiri, kamerain sendiri, semua sendiri nih? Semua sendiri. Oh, iya. Menarik juga ya, karena memang ya tahu terus ditonton gitu videonya, jadi ya kayaknya. Dan orang Indonesia rata-rata kan kepo ya, pengen tahu kehidupan orang, apalagi kayak Mas Neo ada di Jepang gitu, kehidupan Jepang tuh kayak gimana gitu ya. Nah, Tapi editannya masih gitu-gitu aja dari dulu. enggak, ya penting story-nya kan sampai. Iya. Saya mikir story-nya yang saya mau ceritakan, bukan editannya kan. Iya. Tapi janganlah upload polos-polos lah. Iya, benar. Oh, keren. Udah biasa nih berarti. Iya, Ya. soalnya kalau film itu walaupun bikinnya bagus, story-nya nggak bagus, jadi film nggak bagus kan. Nah, tapi film produksinya biasa aja, tapi ceritanya masuk, wah jadi film bagus gitu. Betul. Kadang saya pakai HP kan. Nah, kalau lagi ada ide bagus, saya kadang tiba-tiba pakai HP aja, pakai HP. Sering ya bikin video pakai HP dicampur-campur gitu kan. Saya pengen story-nya tanpa ada drama settingan gitu, maksud saya. Itu kenapa istri saya selalu ngomel setiap kali saya record, diem-diem. Istri saya tuh nggak bisa dibikinkan video prank-prank gitu tuh, nggak bisa. Oh, no drama dia. Sebagus apapun video, pasti disuruh saya hapus. Nggak suka ya? Kenapa sih? Emang Suka dia di videoin. emang karakter istri aja atau rata-rata orang Jepang kayak gitu? Karakter orang Jepang ada yang nggak suka, tapi ini lagi cerita lagi. Apa sih cerita ini? 2 malam sih cerita ini. Nggak apa-apa. Jadi istri saya itu dia punya HP yang di HP-nya itu isinya cuma pemandangan. Nggak pernah dia selfie. Paling dia foto KTP, foto dokumen, surat-surat, itu aja isi HP-nya. Nggak pernah foto sendiri. Dan ceritanya dulu, cerita lagi saya nih. Dulu waktu bikin YouTube, saya itu bikin YouTube tuh diem-diem beberapa bulan kan, tanpa ditahu sama istri saya kan. Saya videoin dia diem-diem kan. Dia nggak sadar kalau saya bikin YouTube. Akhirnya dia di kamera tuh gaya-gaya kan gini-gini. Karena dia nggak ngerasa bakalan saya upload di YouTube kan. Mungkin kalau Mas Ari lihat video saya yang makan sushi roll itu istri saya tuh bener-bener lagi gila-gilanya gaya-gaya gini kan. Mana pernah lihat istri saya bikin video gitu sekarang kan? Nah akhirnya saya videoin kan, saya upload diem-diem, saya videoin, upload diem-diem, akhirnya ketahuan saya.
Ketahuannya gimana? Ada yang ngasih tahu dia? Pas saya nggak logout di iPad-nya ID saya, pas dia buka di YouTube. Langsung berubah pandangan soal kamera. Bukan Neo Japan ya, YouTube saya bukan Neo Japan, namanya Blitzkrieg namanya. Oh, awal-awal. Karena dia tahu YouTube saya itu karena saya suka main game kan, nah, jadi saya upload videonya dia diam-diam. Akhirnya nanti ketahuan, saya ganti nama saya pakai Neo Japan kan. Dia nggak ditahu maksud, tapi lupa saya logout, tetap aja ketahuan. Emang sesuatu yang ditutupin tuh pasti akan kebuka. Benar, ya. tapi kan sekarang udah mulai menghasilkan, istri udah mulai agak sedikit maklum kan jadinya kan. Bayangkan 3 tahun saya bikin YouTube sama istri, mana pernah istri gini-gini depan kamera. Sampai sekarang nggak pernah. Oh, dia nggak suka ya? Ya, tapi dia moodnya bagus itu kayak musim durian aja ya, kadang-kadang dia keluar bagus moodnya gitu. Jadi kalau saja ayo kita pergi makan, baru agak senang. Nah, bikin video ya. Nggak dia jawab hai, tapi kalau dia senyum, oh berarti boleh video. Ini kalau dia oke, viewer pasti bagus ini saya bikin. Kayak bikin video kan, pas lagi coba lagi nggak mood mau ngedit. Sudah ngedit bagus-bagus disuruh hapus Mas Ari, aduh. Tapi lucunya keluarganya Mas Deo ini masih suka malu-malu gitu sama istri, masih malu-malu. Kayak orang pacaran ya. Saya nggak pernah ngatain istri saya sayang sama kamu, nggak pernah saya ngomong gitu, heran. Tapi kecuali kalau pas lagi sholat, pas lagi berdoa, itu baru keluarin isi hati pas lagi berdoa. Kayak bahasa Jepang, saya puja istri saya pas lagi berdoa biar dia dengar lepak di belakang. Karena saya nggak menyampaikan saya sayang ke dia itu langsung, saya kan ke Allah dulu kan. Iya. Tapi didengar kan sama dia kan di belakang kan. Denger gua ngerayu kan gitu. Saya selalu berdoa, ya Allah lindungilah istri saya kalau keluar rumah. Gimana ada senyum-senyum di belakang? Kalau dia keluar lindungi jangan sampai kena corona. Kalau bisa saya hidup semati, temukan saya di surga. Oh ini tipsnya nih, tips ngerayu orang Jepang jangan langsung. Ya, lebih baik berdoa merayu itu daripada langsung ke dia itu. Kesannya kayak, geli gitu kalau ngomong langsung. Nggak tahu sih Mas Ari kalau sama. Kalau di sini ya Dia Pak. mah nggak pernah ya? Ya, karisma maksud. Dia yang ngerayu saya. Betul ya. Oh jadi kalau ngomong langsung kesannya kayak modus ya. Ya, jadi dia nggak kayak gombal gitu. Kayak nggak kan. Karena kita kontaknya sama Allah kan, nggak mungkin bercanda sama. Oh iya. Oh, Malah lebih dapat ya serius dari ya? hati banget. Oh. Iya. Ini sebenarnya tipsnya bisa dilakukan oleh siapa saja teman-teman, nggak mesti harus ke orang Jepang teman-teman. Sekarang lagi sama pasangannya. Tapi ini tips bagus juga nih, bisa jadi rekomendasi juga nih ya. Keren. Ya betul itu. Jadi buat suami yang malu langsung ke istri, mending langsung ke pencipta kan, dengar langsung gitu kan. Nah itu kalau maksudnya kalau lagi sholat gitu di sana itu jemaah gitu sama istri gitu. Saya depan, dia belakang. Ya iyalah nggak mungkin dia di depannya dia imam dong. Berjamaah. Nggak maksudnya kalau kan kalau ada beberapa kota tuh masjidnya deket besar gitu. Nah kalau di rumah kan. Itu sekarang masjidnya masih sedikit, cuman 2. Ini aja baru bangun deket 20 menit yang baru, kalau yang lama 1,5 jam. Jauh ya. Jadi kayak keluar kota lagi ya. Kayak pernah ke Kyoto ada yang ada castle yang nyabutin ini nggak bisa tuh. Yang itu apa? Yang iniin air sucinya. Yang nyabut balok nggak bisa gitu itu Kyoto kan? Yang ada air apa namanya? Tempel gitu, castle gitu. Ada air apa? Kebajikan apa gitu yang mancur. Yang ada tangganya banyak banget. Fusiminari mungkin. Ya mungkin nggak tahu namanya lupa tuh. sih. Itu ya, gitu tuh. Saya juga
belum kesana ya, masih sekitaran di. Di dekat situ ada toilet lah pokoknya. Soalnya kita pernah foto-foto di situ, nggak tahu itu toilet, apa kita foto-foto di situ. Ya. Ya banyak toilet sini banyak. Iya, dan bersih banget ya. Iya. Ya, bener. Suka banget. Toilet di situ di rest area aja ada yang buat angetin. Nah, ini saya salut di Jepang ya. Itu salah satu toilet. Toilet itu ada yang apa namanya? Pasti ada buka sendiri. Iya. Kan? Duduk ada yang ngangetin. Gitu kan? Ada tipe airnya mau dari depan, dari belakang, dari tengah gitu kan. Abis itu ada yang ngasih uap gitu. Gitu kayak malah ada yang ngasih sound kata waktu itu kan, tapi nggak ketemu. Ada lagu kan. Jadi katanya biar kentutnya nggak kedengeran sih. Iya, biar nggak berisik kentut lah. Nggak ceprot begitu kan, nggak kedengeran. Sempat di awal kita takut ke Jepang karena kan memang di situ bahasanya pakai bahasa tulisan kanji semua kan. Jadi dulu tuh kita sempat dibilangin nggak akan ada bahasa Inggris, mereka juga nggak ngomong bahasa Inggris. Nah, Mas Neo ngalamin juga nggak sih kayak gitu? Iya. Ya betul. Kalau di Kyoto, bukan Kyoto, Fukuoka, daerah saya dulu, di setiap masuk supermarket kalau ada yang pengumuman bonus diskon atau apa itu bahasanya Thailand, Vietnam, Cina, Indonesia nggak ada. Itu saya makanya ini supermarket kurang ajar itu. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Mungkin katanya orang Indonesia, wisatawan Indonesianya jarang. Belum banyak ya. Daripada yang Dan kemarin waktu bikin SIM juga, saya tesnya itu nggak ada pakai bahasa Indonesia. Sedangkan yang dari Cina, Vietnam, Thailand ada bahasanya sendiri-sendiri. Jadi pakai bahasa Jepang misalnya? Bahasa Jepang dipakai sama bahasa Inggris. Saya tanya stafnya karena orang Indonesia yang tes di sini jarang katanya. Kayaknya saya nggak lulus. Mas Neo, tapi bahasa Jepang tuh susah nggak sih? Lu 2014 udah ada. Iya, misalnya grammarnya atau apa? Kalau baca kanji tulisannya lumayan susah, tapi karena kehidupan sekarang masih lebih sering pakai ngobrol masih. Jadi cepat ya. Kadang mengimprov ya, walaupun saya nggak ngerti 100% ucapan orang-orang, tapi saya improvisasi. Hai aja saya. Nah, dulu pernah nih, ini pengalaman ya, sebelum kita closing ya, ada pengalaman unik nih. Waktu itu saya di mana? Shibuya, kalau nggak salah ya Shibuya. Mau sholat subuh sama anak saya yang pertama. Pas keluar tuh kan, subuh-subuh gitu, nggak tahu masjidnya di mana. Ada radar masjidnya itu ada di salah satu gedung gitu. Wah, tapi lewat pas di jalan itu banyak cewek-cewek lagi itu ada red light itu red district atau tempat area gitu kita. Terus di pinggir-pinggir tuh orang pada gubrak-gubrak itu tuh geletak-geletak tuh di pinggir-pinggir itu ada yang nyusruk ke daun-daun, ada yang geletak di depan minimarket gitu, goprak gitu kan. Anak saya kan ini kenapa orang-orang itu gitu. Ada yang joprak, ada yang ngenge gitu. Ada yang lagi tawar-tawaran gitu. Banyak banget itu di situ dekat yang persimpangan lampu merah gede itu tuh. Emang itu red area atau emang semua tempat gitu? Uniknya mereka gini, ada yang lewat orang Jepang itu mereka nawarin gitu kan. Gitu. Kok pas aku dia nggak mau. Ngeri deh kayaknya. Dia dilewatin aja gitu, nggak ada nyanyi, nggak negor, nggak nyenggol, nggak apa gitu, dilewatin aja udah aja ini. Abis orang lagi, gitu. Kenapa ya? Apa nggak selera? Kelihatan susahnya kayaknya, nggak bisa bayarin gue kayaknya. Mungkin dilihat auranya ini orang adil nggak boleh. Kali ini mau subuh nih gitu nggak juga. Pas sampai lokasi gedungnya ditutup, nggak ada. Balik lagi lewat tempat tadi. Emang kamu niatnya emang pengen lihat makanya. Alih-alih mau gitu. Alih-alih. Pertanyaannya, itu ngapain pagi-pagi orang banyak yang joprak di situ? Itu banyak orang geletak itu kayak kena wabah gitu ya. Joprak sana sini gitu kan. Ada yang nyusuk ke ini sebegitunya tanaman gitu, depan toko. Secuek itu gimana? Jadi kalau mau lihat hal-hal seperti itu besok pagi nih Sabtu sama Minggu, hari libur biasanya gitu.
Nah, jadi orang pulang kerja itu langsung ke bar, minum, mabuk sampai subuh, sampai tidak sadar. Waktu itu saya pernah nginep di rumah teman saya. Saya juga pertama kali lihat pas pulang subuh mau kerja, saya pulang cepet-cepet cari bis. Pas ke terminal saya lihat orang geletak. Kirain kena wabah gitu. Orang tidur di portal, orang tidur di aspal, kayak orang di ini orang kenapa ini, saya bilang gini kan, saya tanya istri, lihat orang tewas ini di katanya biasa itu orang habis minum mabuk, itu biasa orang beginilah setiap hari minum. Oh tapi itu nggak ada, maksudnya kalau kita mungkin ada satuan tugas apa yang bersih-bersihin orang-orang itu supaya nggak di jalan gitu atau gimana sih? Ada misalnya polisi gitu? Kalau dia masih tidurnya di trotoar atau tidak mengganggu orang tempat dia tidur, misal di taman bonsai dan nyungsep, misal biarin lah, nggak diurus. Oh, udah. Tapi kalau dia tidur di tengah jalan, baru dia bangun. Ada juga kali ya mungkin ya. Mungkin kan dia dipikir itu kasur apa gimana ya? Udah ngantuk banget apa gimana? Ya gitu. namanya orang mabok ya. Orang mabuk betul, kayak orang saya fotoin malah. Iya, pernah tuh saya fotoin. Ya katanya jangan dipoto katanya, karena istri saya nggak boleh privacy. Ya Allah, orangnya tidur. orang tidur, jangan dipoto-foto katanya. Peraturan nanti kena tangkap polisi katanya. Oh iya, main jadi ada koleksi pribadi. Oh jadi ya udah simpen aja sendiri gitu ya. Makanya kalau saya selfie di depan orang. Oh berarti emang orang Jepang tuh emang ngejaga banget privasi ya. Bener. Orang lain juga intinya adalah nggak mau tahu urusan orang gitu ya, kayaknya tipe orang Jepang ya. Betul sekali. Oke. Masalah privasi itu tinggi sekali ya. Kita kehilangan dompet di sini tuh, misal kehilangan dompet saya jatuh, nanti kita nyarinya bukan kemana, bukan nyarinya ke dukun ya, nyarinya ke orang pintar, nyarinya ke polisi. Tapi di daerah dekat, misal sekitar jarak 1 km ada pos polisi, dompet jatuh carinya ke sana. Insya Allah kalau ada orang yang mungut pasti dibalikin langsung ke pos polisi. Mereka jujur ya. Dan saya salutnya, yang saya sayangkan ya di negara kita Islam. Jadi kalau di Indonesia orang nemu dompet, semua isi dompetnya dikeluarin, dibongkar, dipoto KTP semua. Memang sih tujuannya biar orang yang tahu orang ini biar cepat nemu kan? Iya. Tapi itu di Jepang ilegal itu, Mbak. Ngebuka dompet orang tuh ilegal jatuhnya? Nggak boleh buka, apalagi memamerkan identitas orang ke publik. Kita bisa ditangkap itu. Tuh hati-hati ya. Ada ininya juga kali, barcode-nya kali. Iya, ada. Kita dari nama doang atau nomor HP, kita ditahu di mana lokasi kerja, rumah, tanggal lahir, semua kita ditahu. Ya. Jadi ya itu udah jeroan ya, maksudnya data. Makanya kalau ada dompet hilang, langsung lah pos polisi, pasti ditanya di pos. Kamu lihat dalamnya? Oh tidak, pasti ditanya. Iya. Besok-besok kalau nemu makanya kita. Apa? Ya besok kalau untuk dikasih tahu, jadi kalau pas lagi ke Jepang kalau nemu kita tahu, langsung diumpetin aja. Nggak usah dibalikin. Ya, buka dulu dikit. Nah, Oke, terakhir nih ya. Nih, kita mau kasih kesempatan Mas Nio mungkin menyapa teman-teman di Indonesia, apalagi mungkin sekarang banyak yang belum sempat follow Mas Nio, bisa sambil kasih tahu. Nah, teman-teman semua, Mas Nio ini disupport ya, apalagi mungkin ini juga membantu Mas Nio juga gitu dalam kelangsungan hidup selama di Jepang. Waduh. Amin, sedekah. Apalagi kemarin habis launching produk deh, punya clothing kan. Oh iya. Merchandise Nio Jepang. Oh, yang sekarang dipakai ya? Dipakai nih sekarang nih. Oh, keren. Saya kenapa bikin baju ini? Saya nggak bikin ya, Mas. Saya cerita lagi istri saya menyukai seorang selebgram Jepang. Dia suka sama selebgram ini, terus dia launching baju selebgram ini. Dia jual satu baju harganya 800.000, dibelinya. Oh, sama istri? Sama istri? Sama istri.
Saya kan erosi. Apa beli baju mahal-mahal sedangkan suamimu ini kan saya kalau bikin baju aja adalah yang beli kan. Kita kan suka sama orang ini. Makanya dari sana kalau saya kebayang dia aja berani beli baju begini. Masa saya yang alhamdulillah ada yang tahu masa enggak. Makanya saya iri lah kan, merasa lebih baik kamu pakai baju saya daripada kamu pakai bajunya orang lain. Kamu beli mahal. Makanya sekarang saya lagi bikinkan buat istri. Termasuk nanti bakal dijual juga ya? Mungkin... Dijualnya Jepang apa di Indonesia? Ya, kalau ada yang mau beli di Indonesia boleh. Ya, terakhir ya Mas Mio. Harapan nih Mas Mio, gimana harapan Mas Mio ke depannya? Sekarang kan udah ada Fatima, ada Yusuf gitu. Ke depannya gimana? Mungkin ada impian-impian yang mau dicapai gitu. Terus juga bisa kasih pesan-pesan juga nih untuk teman-teman di Indonesia. Oke, kalau keinginan impian banyak sekali ya, cerita sampai pagi lagi nanti. Saya sebenarnya keinginan saya ini hidup di Lombok ya, Indonesia ya. Kenapa gitu? Karena di Indonesia kan lingkungan kita kan Muslim. Semalas-malasnya orang Indonesia nggak sholat, tapi sekelilingnya kalau sholat pasti dia sholat. Jadi ngikut ya. Ya, kalau di sini udah malas, nggak ada lihat orang sholat, tambah. Makanya saya nanti pengen bawa aja istri, anak ke Lombok, tinggal di Lombok. Terus nanti sebelumnya juga saya pengen Yusuf kalau udah SMP, nanti mau pondok pesantren di Indonesia kan. Selalu saya tegaskan sama istri, Yusuf harus pondok pesantren kan, karena ilmu saya masih rendah. Ngajar kamu juga nggak bisa, Yusuf kan masih kecil kan, biar dia lebih. Nggak apa-apa dia anak kita berguru sama anak kita kan, ilmunya soalnya nanti bakalan lebih tinggi dari kita. Kalau dia bilang iya kan, nanti kita bikin lagi slow baik. Terus harapan juga, saya pengen aja istri bertiga ke umroh ya. Masya Allah, amin. Kalau dari Jepang kan cepat kan umroh kan. Yang jadi masalahnya, kita kan perlu belajar juga kan tata cara nanti yang bisa mengenalkan guide-nya lah gitu di Mekah nanti kan. Ya, pengen ajak Yumi bapak kan juga, biar satu set kita ke umroh bareng-bareng. Masya Allah, amin. Mungkin saya juga bilang, kita nikah sama mualaf tuh bukan dilihat di video, enak gitu, enggak. Pasti ada masalah ya, pasti wajib tuh. Kadang jangankan dia yang mualaf, saya pun yang asli muslim dari iman kan turun naik kan, kadang naik, kadang turun. Pokoknya untuk apalagi dia kan ngelihat istri, kamu aja nggak sholat, kamu aja nggak puasa, nanti dia jawab kayak gitu kan, mau ditaruh di mana mukanya kan. Nah nanti saya tuh bener-bener beban saya tuh, mau menguatkan iman sendiri saja belum, mau menguatkan iman istri kan, bener-bener perjuangan, berat sekali kalau ini. Tapi alhamdulillah Fatima nurut apa kata saya, diikuti. Cuman memperbaiki diri iman ini doang, saya dulu diperbaiki, baru saya pengen saya dulunya, harapan sayanya kita semua biar iman kita lebih. Amin. Masya Allah, amin.
Tapi sedikit impian Mas Neo untuk ngajak istri ke Lombok tuh Fatima tahu juga nggak? Tahu. Saya sebelum nikah sudah bilang. Oh, oke. Dan dia udah mau bersedia. Semua apapun yang saya mau jalan itu saya bilang dulu sebelum nikah. Pertama, kalau mau nikah sama saya, kamu harus muslim. Pesan bapak, muslim pun begitu, walaupun segimanapun besarnya cintamu, gimana pun cintamu ke saya, kalau iman kita akidah kita beda itu, kata bapak sih lebih baik buang aja, enggak kasar ya, lebih baik tinggalkan, kata bapak kan. Dan memang betul kan. Akhirnya saya sampaikan belak-belakan ke istri saya begitu dulu. Tapi saya tidak paksakan dia buat masuk muslim kan. Kamu harus masuk muslim, cepat nikah. Enggak, itu 2 tahun setelah itu dia baru masuk muslim. Iya. Saya katakan itu, habis itu dia yang cerna sendiri, dia pikir sendiri kan. Dan akhirnya pas saya cuma memperlihatkan Islam itu seperti ini loh, muslim ini. Dan pas dekat hari-hari mau nikah, bagaimana, saya bilang, gimana perasaanmu, bilang tidak menurun dan saya siap masuk Islam. Ya udah, akhirnya saya bungkus karet 2. Pedas dong berarti ya. Aduh, Masya Allah. Ini benar-benar menginspirasi banget. Benar. Ya. Bermanfaat banget, mudah-mudahan juga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Intinya bukan cuma sekedar fun-funnya aja yang terlihat dari video, betul. Tapi perjuangan di balik itu semua tuh luar biasa, betul, gitu. Asli luar biasa. Masya Allah. Jadi ternyata teman-teman jangan dipikir punya istri berbeda berbeda negara itu, berbeda kemudian mualah dapat durian runtuh, nggak juga, ternyata justru malah di situ perjuangannya ya. Oke, Mas Neo, terima kasih banyak ya atas obrolannya. Benar. Salam sekali lagi. Salam terus sama Mbak Fatimah. Ya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Mas Neo ini, yaitu Neo Japan. Instagram juga sama. Instagram juga Neo Japan juga. Waduh. Oke. Mas. Saya pertama kali lo ngobrol sama seorang artis Indonesia. Ya. Nanti kalau kita ke Kyoto kita mampir sana beneran. Iya, pokoknya kalau kita ke Jepang kita ini ya. Beli mochi. Silakan. Siap. Aduh. Oke, Mas Neo, terima kasih banyak ya. Salam buat Fatimah. Stay safe, sehat-sehat terus. Sama Yusuf Ibrahim. Arigato, terima kasih. Arigato. Amin. Senang ngobrol. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.